Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyul azim. Kita sebagai anak Nusantara yang diproses oleh ibu bapak dengan hukum sebab akibat dari bumi Nusantara dan dilahirkan di bumi Nusantara tercinta ini, atau yang sering kami sebut tanah suci si bayi. Di video yang sebelumnya yang kami bahas yang seperti ini sudah berkali-kali. Kami rasa juga masih banyak yang belum paham dengan bendera negeri ini, atau yang telah tahu akan tetapi hanya sekedar tahu secara global, akan tetapi dalam prakteknya nol besar, karena merah putih itu berhubungan dengan simbol yang ada pada dirinya manusia, dan setiap diri yang dilahirkan ke muka bumi ini dibekali agama Islam atau jati dirinya telah bersaksi dan menyatakan hanya Dia yang berhak dituhankan. Islam itu bukan miliknya Nabi. Yang disebut Islam itu hubungan antara makhluk dengan penciptanya. Para nabi itu ada karena sifat Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar semua manusia dapat melaksanakan janjinya. Dan adanya perbedaan syariat itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu dan tahu kebutuhannya manusia di zamannya masing-masing. Dan setiap ada kerusakan tauhid yang diajarkan nabi yang sebelumnya, maka diutuslah para nabi yang baru. Ada kata-kata, siapa yang mengenal dirinya, maka mereka akan mengenal Tuhannya. Secara simbolis, merah itu hati dan putih itu jiwa kita, yang berarti yang disebut merah yang ada pada diri itu jasad, pikiran, dan hati, atau yang disebut jasmani. Keilmuannya disebut syariat, meliputi tarekat atau torekoh. Yang disebut syariat itu amalan yang di jasad atau yang dilakukan jasad. Yang disebut tarekat atau torekoh itu amalan yang ada pada hati atau pikiran, sedangkan putih itu wilayahnya keilmuan. Secara keilmuan yang ada di ruh disebut ilmu hakikat, yang ada di jiwa disebut ma'rifat. Hakikatnya yang telah bersaksi dan berjanji itu ruh, dan oleh sebab itu iman pada zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu wilayahnya rohani atau rasa dalam jiwa yang berhubungan dengan ruh. Agar jiwanya manusia dapat ma'rifat ke zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajib diilmuinya. Kita sebagai umat yang awam bingung dengan banyaknya titik-titik yang berbeda ajaran tauhid. Tentunya kita wajib berpatokan ke seruan ayat Al-Quran. Bila ustadz yang kita ikuti menyelisihinya, maka tinggalkan ajarannya. Begitu juga dengan syariat, perlu kita waspadainya. Ibarat hadis, perawinya tidak meyakinkan. Kami pernah melihat dan mendengarkan video yang mengatakan bila sholat berjamaah hanya imam sholat yang boleh membaca Sami Allahu liman hamidah, karena mereka memahami Sami Allahnya dipahami dengan bahasa Jawa. Kalau di bahasa Indonesia kan sama dengan Allah diri mereka. Itu seperti pemahamannya Syekh Siti Jenar yang beranggapan dapat menyatu dengan Tuhannya. Sesungguhnya yang seperti itu membatalkan sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha suci.
Syekh Siti Jenar dengan Sunan Kalijaga, padahal satu wejangan, satu guru mursyid. Akan tetapi dalam memahaminya berbeda 180 derajat, entah itu hanya muridnya Syekh Siti Jenar atau memang Syekh Siti Jenar mengajarkan yang seperti itu. Kalimat tidak ada Tuhan, yang ada hanya makhluk itu pemahamannya jasmani, hanya sebatas makhluk saja. Tidak ada makhluk, yang ada hanya Tuhan itu pemahamannya rohani. Bila sudah diilmui dan sudah terbuka tirai penghijabnya, ruh ingin selalu atau hanya ingin selalu memandang ke zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang demikian itulah cikal bakalnya merah putih. Merah, putih, dan hijau itu simbol yang ada pada dirinya manusia. Ketiganya akan dimintai pertanggungjawabannya. Jangan sampai terbalik dalam menempatkan keilmuannya. Ada fakta menarik, pelaku thariqah atau tarekat dia menyebut seseorang sebagai Imam Al-Mahdi, sedangkan yang disebut Imam Al-Mahdi malah dibaptis orang Kristen, dan menyatakan bila tidak mendukung dia dikatakan Dajjal karena tidak mendukung calonnya. Kata pengikutnya, orang yang dihormati sebagai pimpinan perkumpulan Roso sejati, dan kami pernah menjadi korban saat lensernya Pak Harto. Ada gemblengan massal demi keamanan karena saat itu ada isu ninja penggemblengnya dari guru thariqah yang sama namanya, cuma beda orangnya. Dan bacaan atau rafalannya seperti ajaran Syekh Siti Jenar yang beredar di masyarakat. Setelah kami belajar tauhid hidayatil ummah, baru sadar kami telah terjerumus mengikuti gemblengan massal yang seperti thariqah yang mengangkat titik-titik sebagai Imam Al-Mahdi dan titik-titik sebagai Rasulullah. Soal orang itu mendapat bisikan, kami tidak menyangkalnya, akan tetapi bisikan itu bisa jadi dari malaikat atau yang sebaliknya dari iblis, dalam kurung bisa benar dan salah. Kita lihat setelah pemilu yang menang atau yang akan menjadi presiden siapa. Bila salah perkataannya berarti dajjalnya orang itu sendiri yang mengajarkan menyesuskan dirinya sendiri. Mohon maaf, bukan berarti saat ini kami mendukung kedua calon yang lainnya. Yang kami harapkan Ibu Khofifah akan tetapi tidak menjadi calonnya. Apabila ada kata yang salah kami mohon maaf. Akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.